azannya lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu komat Pak, komat ya. Azan tidak tahu, nah, ini kacau nih. Jangan sampai regenerasi. Aturnya malam ini ada pengumuman pembagian hadiah lomba azan terbaik. Hadiahnya mobil Avanza, mainan. Harus ada tuh Pak. Masjid saya gitu. Maulid Nabi momentum lomba sholat, lomba azan, lomba qomat, baca ayat pendek. Hadiahnya ambil duit pengurus masjid. Minta 2 juta weh. Itu duit umat untuk anak-anak kita regenerasi. Setuju? Setuju. Untuk apa duit disimpan? Tidak boleh. Gunakan untuk regenerasi yang akan datang. Inilah pengganti kita nanti. Saya mohon besok Isra Mi'raj anak muda yang nanti ke sini. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah mustadirran baydal barakati ala ma'ana lahu wa mawariduhu sa'iqatun haniyah mundati'an minasyukril jamili mataya. Kalau nganing lipat sampai subuh sanggup, yang maconya mati. Saya dulu di macam itu dibuat ayah saya. Kau belajar berjanji, ayah beli sepeda. Kau bisa berjanji ayah beli sepeda. Kalau bisa nazar ayah beli mobil. Waktu itu mobil main-main Pak. Nah, sepedanya, mobil main-main aja jadilah. Ada beria, ada harapan, ada motivasi untuk anak itu. Ya nak ya. Ini calon-calon Pak. Kalau kita kan macam bola Pak, makan cuma sepiring pula, minum segelas pula, tidak telok lagi. Kita bagi yang gudul-gudul. Saya sangat bangga malam ini Pak. Pasal pengantin baru pula datang kita. Dia Pak dengan tentang, itu memang ada hikmahnya, ada semangatnya. Lalu dulu kita tidak pernah diarak pakai kompak, nah ini diarak pakai kompak, langsung pengantin baru Pak. Asalnya malam besok tidak pulang sih kok. Ya jadi nak ya, jadi Nabi Muhammad dilahirkan disambut oleh datuknya Abdul Muthalib, didoakannya, diajak keliling Ka'bah. Tawaf. Kalau kita macam itu juga diazankan, diiqamatkan, kita undang orang banyak untuk membaca nama. Harapan kita semoga anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ketika 2 tahun Nabi Muhammad dilahirkan ibunya, 2 bulan, bukan 2 tahun ya, 2 bulan dilahirkan. Ibunya ini tidak punya air susu Bu, tidak punya air susu, tidak punya ASI. Maka Nabi Muhammad waktu itu butuh ASI, sedangkan emaknya tidak ada punya. Maka sebaik-baik bayi itu menyusu dengan ibunya, dengan orang, bukan anak nyusu dengan kerbau, anak nyusu dengan sapi. Anak kita sekarang banyak nyusu dengan sapi. Memangnya tidak nyusu di sapi itu, tapi minum susu sapi, minum susu kambing. Tengok lakinya itu macam sapi, macam kambing.
balik jam 6, balik jam 10. Jangan ke laut, kadang jangan mau kelil dia. Atau anak ini tidak telat di kantor. Salah siapa? Ya, salah wadah. Salah anak dah. Karena amalan kita kurang. Karena amal kita. Kalaulah amal ini kita buat sengaja diri kita, insya Allah apa yang keluar itu mutiara, apa yang dilihat itu nur, apa yang dengar itu cahaya. Itulah. Kita ni lah kebanyakan tu tadi. Kena sibuk galau kita ni. Sibuk kita hitung dunia galau. Pagi-pagi pulang malam ayahnya. Dia pergi anaknya masih tidur. Dia balik anaknya sudah tidur. Mana bertemu dengan anak? Anaknya hanya dititipkan di sekolah. Anaknya tidak ada dititipkan di TPA. Sini ada Ustaz Solihin TPA kita. Benar. Ada. Ini anak kita TPA kita. Ini regenerasi Pak, kita doakan. Ya, Isra Mi'raj nanti meriah daripada ini, menerima hadiah lomba azan, lomba sholat, dan lomba-lomba lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Nabi Muhammad dilahirkan membawa 3 kunci. Membawa tiga kunci. 3 kunci di tangan kanan, 1 di tangan kiri. Apa yang di tangan kanan? Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia iko yang pertama membawa nasara. Apa itu? Syafaat. Dengan adanya Nabi Muhammad dilahirkan, maka syafaat, pertolongan, pembelaan ada pada diri Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana syafaat ini kita peroleh nanti? Yang pertama kata Allah, umat Muhammad akan mendapat bantuan dari baginda Rasul ketika dia berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar, padang yang luas tanpa tepi. Di situ matahari dalam hikayat diturunkan sampai sejengkal dari kepala. Panas, bermandikan di keringat dan air mata. Di saat itulah Nabi Muhammad mempunyai peran membela umat-umatnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ketika di padang mahsyar umat sedang menangis minta pertolongan. Dapat cerita, pergilah kau minta tolong kepada Nabi Adam alaihi salam. Mudah-mudahan beliau mendapat memberi syafaat. Kata Nabi Adam, tidak bisa. Saya tidak bisa memberi pertolongan. Mengapa Nabi Adam? Wahai bapak kami, wahai bapak kami Nabi Adam, kenapa tidak bisa memberi bantuan kepada kami? Kata Nabi Adam, saya pernah melakukan kesalahan. Mohon maaf, saya hari ini memikirkan nasib saya karena saya pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam?
ter makan buah pul. Ter apa ya, bukan makan. Ter berarti tidak sengaja. Adam tak makan ke buah pul di pucuk rayuan iblis yang keji. Adam diusir turun ke bumi, sesal kemudian tak bunuh lagi. Adam diusir turun ke bumi, sesal kemudian tak bunuh lagi. Ini ratapan Nabi Adam. Janganlah kau dapat aku begadang. Aku termakan buah pul satu. Dosanya sampai dunia kiamat, Pak. Dipikirkan Nabi Adam, nangis dia. Awak makan rambut tetangga sekalung. Maling sawit orang seteruk. Tak memikirkan dosa orang. Nabi Adam termakan satu buah pul sampai dunia kiamat yang menangis menyesalkan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Doa inilah yang paling banyak kita bacakan, Pak. Ini senjata kita. Ini doa Adam minta ampun. Ampun Nabi Adam diterima oleh Allah hari Jumat. Makanya kita hari Jumat itu banyak-banyak baca ini. Kau macam mana lah nak baca kau? Awak Jumat di mana guna dia kebun? Awak Jumat di mana gunanya? Tak tahu. Orang Jumat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fantashiru fil ardh. Wahai orang beriman, apabila kau dipanggil untuk sholat Jumat, datang. Tinggalkan jual beli itu, tinggalkan pedagang itu, tinggalkan kerja itu, datang ke masjid. Itu ni tak, Pak. Nunggu khotib naik baru datang. Lah bunyi orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ada azan kedua katanya. Hayya 'alas shalah. Lagilah. Menunggu-nunggu. Padahal kata di dalam hadis, hari Jumat itu hari diturunkan berkah dari langit, dari subuh sampai sore, sampai Jumat itu, sampai khotib turun dari mimbar. Itu keberkahan penuh. Maka orang zaman dulu hari Jumat itu hari libur, tak wajib libur. Kalau ini sekolah bahaya, Pak. Hari Jumat baliknya jam 11.30. Manulah anak kita nak sekolah. Saya guru SD Pertiwi 1 Kota Jambi, guru agama di Pertiwi, Pak. 17 tahun saya ngajar sini. Anak kita hari Jumat belajar sampai jam 10 sampai jam 11 lewat belajar. Yo kalau dijemput dengan orang tuanya pakai motor. Kalau nunggu angkot jam 1 udah angkot, mana anak juga nak semayang. Sebaiknya pemerintah ke hari Jumat ya sampai jam 9:30 anak terbalik lah. Lalu saya jadi kepala dinas saya buat macam itu. Amin ya robbal alamin. Lalu saya jadi bupati, jadi gubernur. Saya ubah itu. Hari Jumat boleh belajar sampai 9:30. Titik. Guru balik jam 10 balik. Awas kalau ada di kantor, kena pecat. Itu. Ini tak. Nanti bertanggung jawablah di hadapan Allah. Siapa yang buat aturan ini sehingga anak cucu kita sholat Jumat itu terlalaikan karena asbab balik mulaman hari Jumat. Tuh Pak ya. Jadi yang pertama Nabi Muhammad dilahirkan membawa kunci di tangan kanannya yaitu syafaat. Syafaat ini Bapak Ibu sekalian
tempatnya ada 3 yang pertama tadi di padang mahsyar. Di situ ngadap Nabi Adam tak bisa, ngadap Nabi Nuh, kata Nuh aku tak bisa juga bantu kamu. Aku ni waktu hidup dulu pernah berdoa, ya Allah tenggelamkanlah umat aku ni. Aku letak ngajaknya berdakwah dia enak, ngajak beriman dia enak, turunkan azab ya Allah, mampus ke dia. Itu kata Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh saat itu ditegur oleh Allah, ditegur, kurang sabar. Maka Nuh merasa berdosa doanya itu. Sekali itulah Pak yang berdoa minta tenggelamkan umatnya itu. Kalau awak tiap hari nunggu tetangga mati, matilah kau, mampus lah kau, tunggu mobil lah kau. Itu doa kita tu. Berkali-kali ibu tahu bu cerita tetangga kita sakit, yo mati lah ya. Masya Allah. Padahal Rasulullah tak boleh berdoa seperti itu. Adab Rasulullah, akhlak Rasulullah semasa hidup tak pernah dia berkata jahat. Tak pernah Rasulullah itu marah selama hidup, tak pernah marah. Tak pernah marah kalau permasalahan itu berkaitan dengan pribadinya, tak pernah dia marah. Kata sahabat Anas bin Malik, saya 10 tahun dengan Rasulullah, 10 tahun saya nurut Rasulullah, jadi pembantu Rasulullah. Belum pernah saya dimarah oleh Rasulullah. 10 tahun Pak. Kalau awak baru 10 hari, kami ingat pembantu itu. Punya kena marah, kena esok. Gitu. Oleh karena itu meneladani menuju insan madani. Rasulullah sudah mencontohkan ini semua. Akhirnya Nabi syafaat minta lagi ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, tak bisa aku nak beri syafaat kamu. Karena apa semasa hidup aku ni pernah berbohong. Sekali aku bohong. Di mana? Waktu itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Waktu itu ditangkap Nabi Ibrahim, "Hei, kau tak hancur kau?" "Tidak ada dong. Aku tak ada hancur, tidak ada. Cuma kau yang berdusun ni tak ada pergi ke situ tadi. Tak ada. Tak ada hancur. Apa yuk kita tengok ke sana kita ni. Pergilah tangkap Ibrahim masuk. Tengok ni hancur kalau dah. Cuma sekok tu ada hancur yang besar tu. Kalau macam itu pada tiok tu yang hancur tu betul. Tengok ada kapak di situ nak kita. Bukan aku tanya ke dia kenal tu. Yang patung besar mah, dia tu hancurnya tu. Ibrahim sudah mendapat wahyu, dia ngajak orang berpikir. Tanyalah ke dia, apa kata orang banyak? Kau ni tengahnya ni, mana bisa lah patung tu bercakap? Kalau tak bisa apa kau nyemah dia tu? Kalau dia tak bisa ngomong, kalau dia tak bisa bantu, apa kau muat dia? Ngapa kau nyemah dia? Mulai Ibrahim mengajar orang bertauhid, mencari Allah di mana. Itulah salah Ibrahim Pak, cuma sekok sekali nyombong, tak bisa mendapat syafaat, tak bisa memberi syafaat. Awak berapa kali bohong lah? Belamun, nyombong dengan wak, nyombong dengan nyai, nyombong dengan datuk, nyombong dengan wak, mak, nyombong dengan ayah, nyombong dengan anak. Tiada hari tanpa sombong, nyombong. Jadi itu tak boleh. Tak boleh kita menyombong, tak boleh kita bohong. Ya nak ya? Ini siapa dapat jawab pertanyaan Bapak ini dalam uraian nanti Bapak kasih hadiah. Ini hadiah kalau di sini. Datang atas, datang bawah, boleh pilih lagi. Ya, kalau salah pilih song. Kanan, kiri, atas. Ya. Makanya cerita ini didengarkan. Ya, nanti ada pertanyaan. Yang beruntung dapat, yang tak beruntung zong. Tahu zong? Kosong. Jadi Nabi Muhammad memberi syafaat karena Nabi Muhammad terpelihara daripada salah dosa semasa hidupnya.
disebut Rasulullah yang maksum, terpelihara. Rasulullah tuh mulai dari bayi, mulai dari dalam kandungan terpelihara, mulai dari zuriatnya terpelihara, dalam kandung terpelihara, lahir terpelihara, hidup sampai mati terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi Muhammad disebut Habibullah, kekasih Allah. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad lahir, dia membawa zikrullah. Dengan adanya Nabi Muhammad lahir, itulah kita dapat mengenal Allah, Pak. Dengan adanya Nabi Muhammad lahirlah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat kita berzikir, dapat kita bertahlil. Makanya sekarang ada mengatakan kalau yasinan bid'ah, atau yasinan kita itu bukan bid'ah, itu kan zikir. Kalau kita berselawat bid'ah, lantak lasano. Jangan ikuti bid'ah itu Bapak ya. Kita tetap macam itulah, jangan terpengaruh, tetap semangat berzikir, Pak. Dengan ada Rasulullah kita dapat berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, menjadi tenteram. Ini asbab daripada Rasulullah dilahirkan ke dunia ini. Maka zikir itu dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan amal perbuatan. Man akhiru kalami la ilaha illallah yadkhulul jannah. Siapa yang di akhir hayat mengucap la ilaha illallah masuk surga. Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berzikir, Pak. Siang berzikir, malam berzikir, pagi berzikir. Berzikirlah kamu, ingat kamu dengan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ingatlah dengan Allah, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendirian. Ingat. Alhamdulillah di sini banyak kelompok zikir kita, terutama malam Jumat. Ya Pak Imam ya, ada zikir dari rumah ke rumah, yasin rumah ke rumah. Hidupkan itu Pak. Orang-orang itu takut nengok kita ngumpul seperti itu. Dia senang kalau musim corona. Wah senangnya dia, kita tidak bisa ngumpul. Senang kan? Serangan pajarnya masuk. Menang terus dia. Orang datang ngumpul. Kalau kita ngumpulnya kita bersatu. Kita tahu nak kemana perahu kita nih. Nak ke laut, nak ke darat, nak naik. Tahu? Dia takut itu. Maka buat pengajian-pengajian di mana, pertahankan itu persatuan kita. Kita berzikir itu dengan hati yang ikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berzikir Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu? Jadi Pak, zikir itu besok-besok kita bukan mendapat pahala. Ini ada orang yang ikhlas berzikir. Kalau undangnya orang kaya makan kari kambing, wah tuh zikirnya banyak tuh, 200 aman tuh. Orang kaya undang nasi minyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 200 dua kali putaran itu sampai panjang. Penuh nasi minyak, saking tak muatnya sampai ke dapur penuh.
Kenapa? Makan nasi minyak. Ada tetangga orang miskin ngundang kematian. Tunggu sudah maghrib tak datang. Sampai jam 7. Sudah isya, Bu. Tunggu isya, ada berempat datang. Imam, khotib, Bilal. Jemaah seorang, berempat datang. Hari hujan pula. Malam besok diumumkan lagi, datang Bapak Ibu. Simulan ngundang kita malam yang ketiga. Wah, ini malam ketiga nih. Biasa malam ketiga nih hebat nih. Pergi lah Bu, ibu-ibu pergi juga bersia-sia. Malam lah ibu-ibu kan. Kalau kondangan tuh segala dibawa tas dua. Segala dibawa. Anggun cantik. Ya. Kata bapaknya, cepatlah Bu, hari lah malam. Tunggu Pak, jilbab dulu. Ini malam ketiga, orang banyak kita dapat duduk. Akhirnya terlambat nian Pak dia datang, dapat duduk di dapur. Di dapur panas lah. Pas tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sangko ko tadi kari kambing Pak. Puput tengok bubur kacang. La ilaha illallah. Baru lagunya Pak. La ilaha illallah. Angin kencang tak tiup tutup orang yang melanting tengok bubur kacang. La ilaha illallah. Tak ada ikhlas. Kita kalau nak pergi itu ikhlas dulu apapun yang terjadi. Banyak menurut Pak di kampung saya itu. Di sekolah satu ya. 11-12. Jangan Pak. Rasulullah itu sangat cinta kepada orang miskin. Kalau orang miskin ngundang Rasulullah itu pertama kali datang. Pertama kali dia datang. Kalau Rasulullah nak pergi jauh, Rasulullah yang diundangnya kepada orang kaya Pak. Orang miskin diundang, minta doa. Sebab doa orang miskin itu Pak diijabah oleh Allah. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku bersama orang-orang yang miskin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Jadikan aku orang-orang miskin. Kata Rasul, kita nak baca doa tu. Nak kita baca doa tu. Tidak kata dia. Pak, tak baca doa tu orang miskin boh kata dia. Apalagi berdoa itu Allah tak lalu dan terima kita kayo itu. Jadi kita jangan membedakan siapa yang mengundang, apalagi acara zikrullah. Nih, jadi Rasulullah lahir ke dunia ini untuk mengenal, untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci yang ketiga Rasulullah dilahirkan adalah sebagai khataman Nabi. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad lagi. Penutup akhir daripada Nabi dan Rasul. Kalau ada yang ngaku Nabi di RT ko, tangkaplah. Banyak ini tuh nak terkenal ngaku Nabi. Muhammad Shadiq ngaku Nabi. Indonesia ini memang hebat Pak. Nak terkenal sebagai ngaku lah Nabi malam ini. Pidato lah di masjidnya. Aku Nabi bilang. Aku terkenal masuk koran sebagai itu. Cuma siapa tangkap. Ngaku malaikat Jibril. Dia Eden. Hebat Indonesia ini Pak. Yang lebih hebat polisi Indonesia ini Pak. Yang ditangkapnya bukan penjahat, malaikat Jibril tangkap. Dia Eden. Ngaku malaikat Jibril, tangkapnya. Dia. Jadi Nabi Muhammad itu penutup daripada Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Syariat, hukum semuanya sudah sempurna. Tak ada lagi. Kita tinggal menjalankan. Di mana kita kutip di dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 30 juz yang lembaran dan ayatnya di dalam sejarah dikatakan 6.666 ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir di tangan kiri Rasul,
Tadi kan 3 di tangan kanan, kuncinya 1 tangan kiri. Apa yang di tangan kiri ini hanya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, Bu. Ibu. Masih hidup, Bu? Masih. Ibu. Di tangan kiri Rasul ada setangkai bunga. Bunga itu melambangkan seorang wanita. Karena Nabi Muhammad lahir mengangkat harkat martabat wanita. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelumnya itu belum dilahirkan, orang-orang jahiliyah menganggap wanita itu tidak ada artinya. Wanita dikubur hidup-hidup, wanita boleh dijual kemana-mana, bebas. Setelah Nabi Muhammad lahir, dia ingin merubah karakter yang mulia menuju insan madani, berakhlak mulia, harkat martabat wanita diangkat oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-jannatu tahta apa, Bu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki. Surga berada di bawah telapak kaki. Kalau tidak kenal ibu, mak. Surga itu ada di bawah telapak kaki mak. Jangan balik kaki tengok mak, tengok surga mak, ada nak tengok kaki mak. Di tengah jamnya kamu. Kau kena surga kau kita jauh. Itu hakikat begitu tingginya derajat wanita. Sehingga dilambangkan surga itu ada di bawah telapak kaki seorang wanita. Begitu nyanduk sayangnya Rasulullah dengan seorang perempuan. Oleh karena itu, kalau kita jadi perempuan, jadilah perempuan yang rena. Rena, tahu Bu nyanyi Rena? Rena, Rena, Rena. Bapak apa, Pak? Apa Bapak malu? Rena, Rena, ku cinta padamu. Rena, jadilah ibu-ibu yang rena. Satu re itu R-nya ramah. Ibu tuh harus ramah dengan laki-laki, dengan seorang suami. Suka senyum, walaupun duit dibagi dikit. BBM naik, semua naik, walaupun duit belanja udah naik. Sabar, ramah, tetap harus ramah. Itu jadi seorang ibu harus ramah kepada keluarga. Nak bahagia rumah tangga kita, ibu lah kuncinya, Bu. Harus ramah. Ramah dengan anak, ramah dengan laki, ramah dengan tetangga. Kalau kami bapak-bapak kan maklumlah, pergi pagi balik malam. Kalau kami lah balik rumah ibu marah-marah, ibu pula seperti kami kan. Ramah, harus ramah. Penampilan kita seperti ramahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, jadi ibu-ibu itu kata Rasulullah harus R-A. A-nya apa? Amanah. Rena, tadi ramah. Yang kedua, elok. Jadi bini itu nak elok. Elok perangainya, elok penampilannya, supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan waktu pacaran dulu Pak, wah. Kalau terkenal masa muda gitu, tak Pak ya. Zaman itu kalau dekat tuh baunya 3 botol parfum. Kalau zaman bapak dulu zaman mandom tuh. Mandom, mandom, wah, harum. Nah elo, minyaknya bris, wah,
Ibunya macam tu juga. Waktu dulu. Waktu gadis dulu. Nah, kita harus elok sampai selama-lamanya elok. Elok penampilan, elok perangai. Jangan pula sekarang ini kita balik bapak ibu-ibu beli baju yang elok, yang baru, yang mahal, yang cantik, bukan untuk kita. Dia nak pergi kondangan, dipakainya. Awak beda dapat tengok ni. Mana baju ibu ni tak ada. Kapan ibu pakai? Awak pergi terus, hanya kondangan terus. Pokoknya pergi kondangan pakai baju tu. Tak ada untuk awak di rumah ni makan ada apa bagus tak ya? Elok ya. Ini untuk ayah nih ya, bagus, senang juga hati tengok ini. Ini tiap hari makai das koyak pula, tempelnya 7, siko, apa belum? Manulah, tuh nak elok, nak elok, das koyak buangin lah. Kredit belah kredit boleh, tapi hati-hati bapak, hutang itu membuat kesengsaraan kita di yaumil mahsyar. Ya, hutang di dunia ini membuat sengsara kita di yaumil mahsyar. Yo kalau hutang itu tertulis, yo kalau hutang itu kita amanahkan ke ahli waris. Tapi kalau hutang itu kita diam-diam tak tahu ahli waris kita, tak kita catat, mati kita, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban hutang. Kalau ada hutang balik ke catatan apa banyak-banyak di sana tahu kau kata, wahai anakku, kalau ayah mati, ikut hutang ayah sedikit banyak, kamu dibayar. Apa lagi? Kau lah yang hidupkan, kau lah yang sekolahkan, bayar hutang ayah ni. Siap, kalau ada catatannya. Ini dah awak lah mati, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum jenazah ayah saya dikuburkan, kalau ada hutang-hutang minta dimaafkan. Tak kena. Hutang tak bisa dimaafkan. Hutang harus dibayar sampai mati, hutang itu tetap dibayar. Maka lagi sehat pula nggak tahu aku ada hutang. Aku ada hutang. Hutang di mana? Dengan siano. Ada catat di dalam lemari itu. Kalau bapak nanti ada di dalam lemari itu. Ada wasiat. Maka bapak-bapak kalau umur 63 tahun kurang 2 hari, berarti tinggal 2 hari lagi itu. Ada buat wasiat banyak. Tempel wasiat itu dalam lemari. Nah, kalau bapak mati itu tengok ada wasiat lemari itu. Katakan ke istri. Sebab apa? Hutang ni Pak sampai dunia kiamat tidak bisa dimaafkan. Besok tidak bisa lagi tukar-menukar. Di dunia pula bisa tukar. Ada hutang, ada. Aku duit dah ganti sepeda, ada. Aku tukar sepeda, ayo. Tukar baju, ayo. Yang penting halal lah untuk dunia. Besok yang memasar, no, tidak ada tukar-menukar. Jadi istri itu kata Rasulullah harus elok. Yang ketiga nikmat. Jadi bini nak pandai masak. Saya yakin ibu sini pandai-pandai kalau masak ni. Hebat-hebat masak apa payung. Asal ada yang nak dimasak. Jangan bapak nyuruh masak ini, masak itu. Duit dah ganti. Mimpi namanya. Dulu nak makan ayam, kasih duit. Nak makan ikan, kasih duit. Kalau tak ada kasih duit, apa yang ada lah? Ada terung, ada kangkung. Itulah yang ada. Yang penting anak kita makan ikan, anak kita makan telur, tak apa-apa. Yalah ayam punya kangkung. Yang penting anak jangan. Anak itu tetap kita kasih makanan yang bergizi. Ya Bu ya. Kalau anak kita biarlah kita makan lauk sama cabai pilih, tak apa-apa. Yang penting anak kita makan ikan supaya konyol sehat, kasih telur. Jangan makan mie terus, keriting jadinya. Kita itulah serba instan.
malam makan mie, nak tidur makan mie, pergi sekolah makan mie. Apa dak keriting kalau dak kenalan lagi sampai sekolah ngantuk. Perut anak kita punjit-punjit. Tak macam perut zaman kita dulu pak, langsing manjat payu, berlari payu, berenang payu, meloncat payu. Anak kini berat-berat kalau gerakannya, kenalah instan kalau isi. Besok anak kita macam robot jalan nak. Hati-hati pada zaman 2028, 2030 gitu. Ini ibu-ibu harus nikmat, pandai memang memasak. Ajak anak-anak kita ini untuk menguat karakternya menjadi seorang ibu. Ajak anak-anak kita waktu dia libur sekolah ikut memasak. Macam mana maknya giling cabai, macam mana maknya iris bawang, macam mana maknya nyiang ikan. Harus diajarkan. Walaupun dunia sudah canggih, cabai tinggal masuk, nasi tinggal masuk. Besok bu, zaman-zaman akan datang akan kembali pada zaman-zaman bahwa minyak dah mati, tuai lagi, listrik mati, gas habis. Aku dah macam mana nak bertanam? Aku dah pakai kayu pun lah hilang. Makanya kalau gini tu ada rumah-rumah pakai kayu, hati-hati. Lelah kawan malam lagi. Kita jauh. Kayu lah di depan orang kalau. Anu lagi. Ibu-ibu siap minyak tanah lah ke mana pergi gini tu. Inilah nak ada berita lagi, kompor rumah tu nak ditukar bu dengan kompor listrik, mobil listrik. Enak-enak berjalan, listrik mati, awak mati. Macam mana? Listrik sekarang tu main teknik bisa mati dari jauh, tek mati gitu. Kolap negara kita, hancur gitu, mati kalau. Coba baliklah kita ke zaman bengen, siap-siap. Ditunggu mah siap-siap lah beli anglo. Tahu anglo? Siap lah anglo tu. Buat larang banyak-banyak. Hari ini pak berkeliling saya 10 toko mencari gas, dah dapat nyampe. Negara tahu susahnya minta beli pak, harga 38.000 dah kata jual. Ada sih kau. Kalau ada sih kau bisa beli. Saya di Simpang Limo. Negara, comot lah bapak ibu. Macam mana itu sekarang gas susah. Sudahnya kita bertanam dengan batu bara. Batu bara tu lagi yang ada di jalan tu. Macam mana hidupnya? Tidak tahu juga. Batu bara yang banyak ini tu kak. Besok datang minyak, datang batu bara yang kami tumput hidup api. Lalu nak hidup pula. Kita lah mulai pening pula kita gini. Maka bawa berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Di bawah itu orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Allah beri ketenangan, Allah beri kemudahan, Allah beri jalan keluar. Itu aja kita baca. Ya bu ya, ajak berzikir, ajak bersolawat. Anak-anak kita ajar bersolawat.